Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu pembelajaran Quran Hadis, yaitu Bapak Adipudin Al-Halim MPDI, dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Titi Enda Fatmawati dan Apriampi. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi atau Metode Pembelajaran Paikem dan Saintifik dalam Pembelajaran Al-Quran Hadis. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan, belajar dan mengajar, yang searah, yakni diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi. Jadi, strategi pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dipilih yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Jadi, strategi pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan yang dikuasai di akhir pembelajaran. Pembelajaran Paikem yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Prinsip utama pembelajaran Paikem yaitu proses interaksi, komunikasi, refleksi, dan eksplorasi. Tujuan dari pembelajaran Paikem yang pertama, merancang penilaian dilakukan bersamaan dengan merancang pembelajaran tersebut. 2. Penilaian disesuaikan dengan pendekatan dan metode yang dilaksanakan dalam pembelajaran. 3. Penilaian dirancang sebagaimana dengan penilaian otentik. 4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif atau interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Karakteristik pembelajaran Paikem yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua, menyenangkan. 3. Berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu. 4. Tuntas. 5. Berkesinambungan. Dan 6. Kekinian. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif membangun konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati dan merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 2. Untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. 3. Tercapainya kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Untuk melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. 6. Untuk mengembangkan karakteristik peserta didik. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Sedangkan yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang konstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Sedangkan langkah-langkah umum pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. 4. Mengasosiasi atau mengolah informasi atau menalar.
5. Menarik kesimpulan. 6. Mengkomunikasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.